Hidup itu kayak makan. Ada gizinya, ada kotorannya. Nilai baik pesantren dipelihara. Sisi jelek pesantren akan ditangani. Gara-gara tahu ada sisi buruk, jangan sampai nolak keseluruhan. Itu namanya kebodohan kolektif. Pesantren bukan cuma tempat belajar kitab, tapi benteng moral, sosial, dan akhlak. Selamat datang di podcast Nalar Santri. Santri menalar, dunia mendengar. Tempat di mana setiap isu yang beredar kita telah dengan nalar, supaya dapat dipastikan dengan aman setiap apapun yang sudah terlanjur tertular. Jadi hati-hati kalau gampang kesinggung dan kupingnya panas terbakar. Spesial hari ini kita kedatangan narasumber yang sempat bikin geger jagat maya. Bukan artis sinetron, bukan juga seleb TikTok, tapi viral karena berani ngegas orang-orang yang hobinya nyinyirin pesantren. Argumen kontra dia serang, gosip kosong dia lempar, dan semuanya dia balikin pakai fakta. Selamat datang, Huda. Waduh, dipanggil gitu rasanya berlebihan deh, Kang. Tugasnya berantem sama kaum kontra. Padahal saya cuma capek liatin orang yang hobinya nyinyirin pesantren. Mulut lembur tapi matanya libur panjang. Faktanya nggak pernah dicek. Tugas saya sebenarnya simpel sih, Kang. Yaitu mengubah opini semu jadi fakta yang nyata. Karena begitu fakta muncul, mood kontra langsung kayak wifi lemot. Nyambung susah, ujungnya diam. Kadang pengen ngakak, kadang pengen tepuk dia sendiri. Ada hal menarik nih, Kang Huda. Belakangan ini, pesantren sering muncul di headline. Bukan karena prestasi santri ataupun alumni, tapi gara-gara kasus negatif segelintir oknum. Landscape pesantren seolah dipotret dari sisi paling buruknya. Misalnya dari Tribun Hulu Sungai, ada santri diikat temannya karena kasus pembulian. Dari Tribun Video, pengurus pondok malah bikin geleng kepala. Kasus lecehkan santrinya. Dari Tribun Banjarbaru, penipuan investasi kitab dengan stempel palsu. Jujur saya kaget, Kang Huda. Saya kalau dengar kata pesantren, biasanya itu yang kebayang adab kuat nih, semangat belajar, dan moral kokoh. Tapi sekarang ceritanya rada miring. Menurut Anda nih, faktor apa sih yang bikin pesantren bisa diputarbalikan seperti itu? Jadi gini, Kang. Jadi faktornya itu pertama ya, Kang. Kita sering tergoda sama yang hasil gorengan. Ibarat tahu isi yang adem sama tahu bulat kopong anget yang digoreng dadakan. Pasti kan lebih ramai peminatnya, Kang? Iya. Orang lebih gampang tertarik sama tahu bulat, berita negatif. Padahal isu miring soal pesantren itu sering kayak gitu. Heboh, tapi isinya kopong. Iya, boleh. Bisa juga analoginya. Nah, intinya jangan gampang kepanasan sama gorengan isu. Dicek dulu isinya. Jangan sampai kita sendiri yang kebakar lidah kita. Terus mengenai isu pesantren. Mari mulai dari konsep hidup dulu, Kang. Hidup itu selalu punya dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Pesantren juga begitu. Tujuan awalnya mulia, nanam ilmu, adab, akhlak. Yang bikin kacau biasanya bukan sistem, tapi oknum yang kesadarannya libur panjang. Jadi, pertama-tama, jangan salahkan syariat atau lembaganya hanya karena manusianya yang error. Atau sederhananya nih, Kang, hidup itu kayak makan. Ada gizinya, ada kotorannya. Nilai baik pesantren dipelihara, sisi jelek pesantren akan ditangani. Gara-gara tahu ada sisi buruk, jangan sampai nolak keseluruhan. Itu namanya kebodohan kolektif. Nah, jadi pesantren tetap strategis. Positifnya jauh lebih besar daripada ulah oknum. Yang perlu ditingkatkan kesadaran, iman pelaku, dan sistem keamanan berlapis. Kalau itu jalan, pesantren bukan cuma tempat belajar kitab, tapi benteng moral, sosial, dan akhlak. Jadi, pandangan stereotip soal pesantren harus diperluas. Jangan fokus ke udah kecil sampai lupa melihat keseluruhan tujuan positifnya. Benar begitu, Kang Huda? Ya, betul sekali, Kang Wahyu. Persis kayak bulan. Kalau fokusnya cuma gelapnya, keindahan rembulan tinggal mitos. Tapi kalau kita lihat sisi terangnya, baru paham indahnya rembulan. Betul sekali, Kang. Hidup itu selalu punya dua arah, positif dan negatif. Pesantren adalah gerakan reformasi.
membentuk karakter, akhlak mulia, dan keterampilan hidup nyata. Dengan berlandaskan 4 pilar Rasul, jujur, amanah, tabligh, fatonah. Jalannya nggak selalu mulus, tapi perbaikan datang bersama ujian. Seperti sabda Nabi, Inna izomal jazai ma'a izomil balai. Semakin besarnya ujian, semakin besar pahala. Hadis riwayat Tirmizi. Berarti orang-orang hanya fokus ke oknum kecil, terus lupa fakta besar bahwa pesantren membentuk karakter bangsa sejak dulu. Analogi listrik juga pas nih kayaknya. Memang beresiko, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya. Iya, Kang. Hidup itu butuh cara pandang proporsional. Kemarin adalah pengalaman, sekarang adalah aksi, dan besok adalah konsekuensi. Nengok ke belakang itu penting, Kang. Tapi jangan jadi hobi nostalgia sampai nabrak tiang listrik di depan. Oknum pasti ada di mana-mana, tapi noda kecil bukan catatan akhir. Netizen tuh kadang lebay, Kang. Lihat ada satu noda, langsung hapus seluruh halaman kebaikan. Tapi kalau kita sibuk nyalain sesuatu yang banyak memberi manfaat, berarti kita memelihara kebodohan kolektif. Iya. Kalau logikanya begitu, mungkin netizen bakal mikir gini. Percuma dong ada syarat atau undang-undang, atau ujung-ujungnya masih ada oknum yang nyeleneh. Jadi, aturan sehebat apapun kan jadi nggak ada gunanya. Syariat itu wahyu ilahi, bukan wahyu sampean ya. Maksudnya, sempurna dan abadi. Yang sering melenceng itu manusianya. Pengetahuan terbatas, nafsu kebanyakan, plus kondisi sosial yang kadang bikin error. Jadi, kalau ada penyimpangan, ya salah pengamalnya, bukan syariatnya. Jadi, yang rusak itu manusianya, Kang, bukan syariatnya. Sama kayak software asli, tapi usernya gaptek. Undang-undang juga gitu, dirancang untuk keadilan. Kalau ada yang main lurus atau belok kanan terus lampu merah, itu salah sopirnya, bukan indikator lampunya. Netizen kadang malah nyalain lampu, kan kebalik tuh, Kang. Berarti jelas ya udah, masalahnya bukan di syariat atau undang-undangnya, tapi di manusianya. Solusinya bukan robak aturan, tapi perbaiki kesadaran dan integritas pelaksananya. Iya, refleksi sosial itu bikin kita evaluasi perilaku dan kurangi kesalahan. Bagi umat muslim, iman dan takwa bukan sekadar ritual, tapi harus terjawantahkan dalam perilaku dan interaksi sehari-hari. Salah satu wujud konkret takwa yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nabi SAW bersabda, "Urida anin Nabi SAW annahu qol, an-nazafatu minal iman." Kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmizi. Oh, artinya semua ini balik lagi ke akhlak ya, Kang. Iman baru kelihatan nyata kalau perilakunya tercermin dalam kebersihan, tutur kata, dan interaksi sehari-hari. Nah, betul, Kang. Meski seseorang rajin wudhu, tapi suka gosip, wudhunya sah, tapi akhlaknya kayak wifi putus nyambung. Iman harus terrealisasi dalam perilaku nyata, bukan sekedar ritual. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menegaskan tujuan utama beliau diutus, bukan sekedar mengajarkan ritual ibadah, tapi menyempurnakan akhlak manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, inti semua ini ada di keimanan seseorang. Ibadah dan kebiasaan baik cuma nyata kalau iman dan takwa mendarah daging. Intinya, keberhasilan hidup dalam syariat maupun sosial itu ditentukan oleh kesadaran dan iman pelaksanakannya, bukan sekedar aturan. Tingkat kesadaran itu berbeda-beda, Kang. Ada yang rendah, seperti anak SD, reaktif, berpikir dengan jangka pendek. Terus ada yang menengah, mereka itu seperti anak SMP, paham sebab akibat, tapi masih gampang terbawa arus. Nah, ada yang tinggi, seperti SMA, bisa berpikir kritis dan ambil keputusan matang.
Semakin tinggi kesadaran dan iman, semakin berkualitas tindakannya. Jadi Kang, sederhananya aturan itu kayak kurikulum sekolah. Bagus di atas kertas, tapi hasil akhirnya tergantung muridnya. Mau belajar sungguh-sungguh atau cuma numpang tidur di kelas. Nah, tepat. Hikmahnya, setiap orang harus serius membangun kualitas internalnya supaya tindakannya bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Itu yang bikin hidup terarah, bermakna, dan selaras dengan tujuan akhir, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi intinya, kita jangan cuma fokus sama oknum kecil. Jangan gampang kepanasan sama berita gosip. Dan jangan lupa nalar sebelum menilai. Pesantren tetap penting. Hidup tetap punya dua sisi. Dan iman itu yang menentukan kualitas kita. Mantap. Mantap, Kak Wahyu. Intinya, nalar itu harus jalan bareng iman. Kalau iman lemah, nalar bisa tersesat. Kalau nalar jalan, iman kuat. Hasilnya jelas. Tindakan nyata yang bermanfaat dan moral yang terjaga. Nice. Nah Kang Huda, kalau tadi kita sudah membahas oknum-oknum yang bikin citra pesantren jadi kurang baik, rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak menyoroti peran lembaga itu sendiri. Agar pesantren tetap adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman, lembaga perlu menyiapkan sistem perlindungan yang jelas dan terstruktur, bukan sekedar mengandalkan doa semoga aman, tapi benar-benar nyata dan efektif di lapangan. Nah, Kang Wahyu, saya sependapat nih dengan pernyataan sekaligus pertanyaan Anda. Pesantren itu ibarat rumah besar. Kalau cuma mengandalkan satu kunci di pintu depan, jelas gampang ditembus maling. Sistem keamanan harus berlapis, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Jadi, setiap lapisan punya tanggung jawab sendiri. BTW, lapisan yang paling bawah itu kayak apa sih? Nah, di level atau lapisan paling bawah, masing-masing asrama punya pengurus keamanan internal. Mereka ngerti kondisi santri harian, bisa cepat tanggap kalau ada konflik atau bullying. Jadi, masalah nggak menumpuk ke atas terlalu lama. Oke, terus kalau ada masalah yang nggak bisa ditanganin dari asrama, gimana tuh? Nah, kalau gitu baru naik ke Badan Penanggulangan Kekerasan yang khusus menangani kasus serius. Mereka investigasi, bikin rekomendasi sanksi, dan pastikan hak santri dilindungi. Jadi oknum nggak bisa luasa. Waduh, kayak departemen investigasi kecil ya. Menarik nih. Nah, betul. Lalu di puncak hierarki internal, ada Departemen Keamanan Pusat Pesantren. Mereka koordinasi semua lapisan bawah, memastikan prosedur diikuti, gak ada celah. Kalau di luar, ada Satpam Pesantren yang siap jaga 24 jam. Jadi pagar betis terakhir. Jadi dari kecil sampai besar semua terpantau. Keren juga ya sistemnya. Jadi pesantren gak cuma reaktif, tapi proaktif mencegah masalah. Iya, Kang. Contohnya di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Sistem ini sudah berjalan. Setiap asrama punya pengurus keamanan. Dibentuk Badan Penanggulangan Kekerasan, Departemen Keamanan Pusat, dan Satpam 24 jam. Jadi, hak anak terlindungi, oknum yang melanggar dapat sanksi, dan potensi masalah bisa diminimalkan. Wah, kalau gitu pesantren bukan cuma tempat belajar kitab, tapi juga benteng perlindungan dan pendidikan karakter secara menyeluruh ya. Sistemnya jelas, terstruktur, dan setiap lapisan punya tanggung jawab nyata. Jadi nggak ada lagi alasan cuma berdoa semoga aman doang. Persis, Kang. Kalau semua lapisan jalan, santri bisa belajar dengan tenang, aman, dan pesantren tetap kredibel. Sistem berlapis ini juga ngajarin santri disiplin, menghargai aturan, dan memahami hak-hak mereka sendiri. Jadi, keamanan sekaligus pendidikan karakter berjalan beriringan. Oh iya, siap-siap. Setelah ngobrol panjang, mulai dari isu oknum hingga sistem keamanan pesantren, berarti sudah jelas ya, semua tergantung pada kesadaran dan iman individu, serta peran lembaga dalam menegakkan aturan yang benar. Kalau manusianya sadar dan sistemnya jelas, pesantren bisa jadi benteng moral dan pendidikan karakter yang efektif. Betul sekali, Kang. Nice. Semua tindakan mulai dari interaksi sosial, etika sehari-hari, hingga menjaga kebersihan harus tercermin dalam akhlak nyata. Kalau cuma aturan doang tapi perilaku tidak konsisten,
Sama aja kayak wifi lemot, sambungannya putus nyambung. Nah, prinsip yang harus dipegang jelas, menegakkan kebenaran sekalipun ada kebatilan di sekitarnya. Kalau boleh nih, Huda, maksud prinsip itu apa ya? Nah, Syekh Izzuddin Abdissalam dalam Syajarah Al-Ma'arif menyebutkan kaidah la yutrakul haq li ajlil batil. Artinya, kebenaran tidak boleh ditinggalkan demi kebatilan. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang muslim harus menegakkan kewajiban yang benar meski di sekitarnya ada ketidakadilan atau kebatilan. Oh, jadi prinsip ini bisa kita hubungkan sama pesantren ya? Persis, Kang. Tujuan utama pesantren adalah menanamkan ilmu, akhlak, dan karakter mulia pada santri. Ini adalah kebaikan yang harus ditegakkan. Meski ada segelintir oknum yang salah, kita jangan sampai mengeneralisir semuanya jelek atau kehilangan arah. Justru dengan kaidah ini, pesantren tetap harus menegakkan kebenaran, mendidik anak bangsa, melindungi hak santri, dan menjalankan sistem yang adil. Kebatilan atau kesalahan oknum tidak boleh membuat kita berhenti dari misi utama itu. Jadi simpulnya, pesantren yang ideal itu bukan cuma soal bangunan atau kitab, tapi juga soal membentuk akhlak nyata pada santri. Yang kedua, memastikan hak mereka terlindungi. Dan yang ketiga, menegakkan kebenaran meski ada tantangan atau kebatilan di sekitarnya. Benar sekali. Intinya, iman, kesadaran, dan sistem yang berlapis berjalan seiring. Kalau semua ini jalan, pesantren bukan cuma jadi tempat belajar, tapi laboratorium moral, sosial, dan spiritual. Dan prinsip la yutrakul haq li ajlil batil selalu menjadi landasan agar kebaikan tidak boleh kalah oleh kebatilan. Mantap. Jadi dari gosip, isu negatif, hingga solusi sistemik, semuanya balik lagi ke iman, kesadaran, dan keberanian menegakkan kebenaran. Nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Betul, Kang. Dan itu yang bikin pesantren relevan dan tetap punya peran strategis dalam membentuk generasi berkarakter, berakhlak, dan bertanggung jawab. Wah, Kang, menarik banget ya diskusi hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dari isu negatif, peran oknum, hingga pentingnya sistem dan kesadaran santri. Betul, Kang Wahyu. Intinya, apa yang sering cuma jadi opini semu, kalau dicek, dianalisis, dan diperbaiki, bisa kita ubah jadi fakta yang nyata. Dan kalau saya bilang, menalar dahulu, menular kemudian. Artinya, kita harus paham dulu sebelum menyebarkan, supaya menular itu kebaikan dan fakta, bukan gosip atau kebohongan. Sampai jumpa di episode berikutnya di sesi Nalar Santri. Santri menalar, dunia mendengar.